Halo Sobat Aksara, selamat datang lagi di channel Aksara Asa. Kali ini aku mau tanya, pernah nggak kamu merasa bingung sebenarnya passion kamu itu apa? Ada orang yang sejak kecil udah tahu mau jadi apa, tapi banyak juga yang sampai dewasa masih bingung. Aku ini sebenarnya suka apa sih? Banyak banget orang yang merasa sama. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait passion hidup. Jadi, simak sampai akhir ya, karena mungkin jawaban yang kamu cari ada di sini. Pertama-tama, kita perlu sepakat dulu, apa sih sebenarnya passion itu? Passion bisa dibilang sebagai sesuatu yang bikin kamu semangat, sesuatu yang bikin kamu rela capek, tapi tetap senang. Contoh sederhana, ada orang yang suka banget masak, walaupun dia capek berdiri lama, dia tetap happy. Ada juga yang suka nulis, suka main musik, atau bahkan suka menolong orang. Jadi, passion itu bukan sekedar hobi. Passion itu lebih dalam, karena biasanya ada perasaan puas dan makna saat kamu melakukannya. Banyak orang salah kaprah mengira passion itu datang tiba-tiba kayak wahyu. Padahal, passion seringkali ditemukan melalui proses mencoba banyak hal. Ada juga yang mikir, kalau passion pasti menghasilkan uang. Nggak selalu. Passion bisa jadi jalan karir. Tapi ada juga yang tetap jadi hobi pribadi. Yang jelas, passion itu sesuatu yang bikin kamu merasa hidupmu itu lebih berarti. Kenapa sih kita harus repot-repot mencari passion? Ya, mencari passion itu kita perlu. Karena passion bisa jadi kompas hidup kita. Kalau kamu tahu apa yang kamu suka, kamu jadi lebih mudah menentukan langkah, pekerjaan, bahkan tujuan jangka panjang. Selain itu, orang yang bekerja sesuai passionnya, biasanya dia akan lebih tahan banting, lebih sabar, dan lebih bahagia menjalani hidupnya. Tapi ingat, passion bukan satu-satunya faktor bahagia. Ada uang, relasi, dan kesehatan itu juga penting. Passion hanya salah satu bahan utama untuk membentuk itu semua. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Bagaimana cara menemukan passion? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu coba. Yang pertama, coba kenali apa yang bikin kamu excited. Perhatikan hal apa yang bikin matamu berbinar ketika membicarakannya. Bisa jadi itu akan jadi clue untuk melihat passionmu. Yang kedua, lihat aktivitas yang bikin kamu lupa waktu. Pernah nggak lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba waktu berjalan begitu cepat? Itu biasanya tanda kalau kamu menikmati aktivitas tersebut. Ketiga, perhatikan apa yang sering kamu pelajari. Topik apa yang sering kamu cari di YouTube, Google, atau buku. Kalau kamu terus-menerus tertarik, mungkin itu bagian dari passion. Yang keempat, tanyakan apa yang ingin kamu kontribusikan. Passion seringkali terkait dengan apa yang ingin kita berikan ke dunia. Misalnya, ada orang yang passionnya di bidang edukasi karena ingin membantu orang lain berkembang. Dan itu berarti dia memiliki passion sebagai seorang pengajar. Yang kelima, coba banyak hal. Jangan nunggu inspirasi jatuh dari langit. Justru dengan mencoba berbagai pengalaman, kamu bisa tahu mana yang cocok dan mana yang enggak. Yang keenam, refleksikan diri. Tulis jurnal kecil, hal apa yang membuatmu bahagia, hal apa yang membuatmu bangga, hal apa yang membuatmu rela berusaha keras. Dari situ, biasanya akan muncul suatu pola yang akan menunjukkanmu untuk menemukan passion. Kadang kita udah mencoba, tapi masih bingung. Itu normal. Bisa jadi karena kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Atau karena kita menganggap passion harus sesuatu yang besar. Padahal, passion bisa sederhana.
Misalnya, merawat tanaman, membuat konten kecil-kecilan, atau bahkan menghibur teman-teman dengan humor. Itulah hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Perlu diingat, passion tidak selalu tetap seumur hidup. Dulu mungkin kamu suka main bola, tapi sekarang kamu lebih suka fotografi. Itu wajar. Passion bisa tumbuh, bisa berubah, dan bisa berkembang sesuai dengan pengalaman hidupmu. Jadi, untuk menemukan passion, jangan hanya menunggu. Cobalah banyak hal. Perhatikan tanda-tanda kecil dalam dirimu dan nikmati prosesnya. Kalau sekarang kamu belum menemukan passion, itu bukan berarti kamu gagal. Itu hanya berarti kamu sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari hidupmu. Terima kasih udah menonton channel Aksara Asa. Tetap semangat dan terus hidup lebih baik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang yang bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.